Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di vlog saya. Gimana, sudah lihat video unboxingnya? Hari ini saya mau buat video reviewnya. Jadi saya akan jelasin secara detail spesifikasi sepeda Elementroy 9 Speed 2020. Untuk langkah awal kita lihat dulu sisi persisinya. Ini sisi dari sebelah kiri teman-teman. Lalu kita lihat dari sisi belakang seperti ini. Gimana menurut teman-teman tampilan dari si Elementroy ini? Apakah cukup menarik? Sisi sebelah kanan seperti ini. Dan sisi depan seperti ini. Yuk kita lihat spek detail dari sepeda ini. Yang pertama saya akan bahas di cockpitnya. Untuk hand grip ini non brand, jadi tidak bermerek, tapi cukup bagus. Dia sudah double lock dan si karetnya empuk dipegang. Terus geser ke bagian handbrake menggunakan produk dari Tektro yang sudah hidrolik. Di sini terlihat jelas ada tulisan mineral oil. Ini menandakan bahwa si brake setnya sudah hidrolik. Lalu lihat ke shifternya. Shifternya produk dari Sensa. Produk dari Sensa. Sensa itu merupakan merek dari Ion. Terus di sini juga si klem handle postnya juga Ion juga. Handle postnya teleskopik teman-teman, jadi sudah bisa di-adjust ketinggiannya. Ini teleskopik, di sini ada klemnya. Terus lihat ke bawah juga. Ini mereknya Ion. Bahannya sudah aluminium, terasa cukup rigid ya, cukup kokoh, tidak oblak gitu. Terus lihat di sistem klemnya di sini. Ini ada penguncinya, digeser dan ini ditarik. Si Elementroy ini metode pelipatannya ke dalam ya teman-teman. Lihat ini metode pelipatannya ke dalam. Ada yang keluar juga, tapi ini yang ke dalam. Terus kita lihat di sini si handle postnya. Terlihat di sini ada cekungan. Cekungan ini fungsinya menjaga agar si handle post ini saat dinaik turunkan tidak berputar. Terus di sini juga bisa dilihat di klemnya, di sini di samping kiri kanannya sudah ada karetnya, sehingga pas kita memutar si handlebar, si posisi handlebar tidak bergeser ke kiri dan ke kanan, tapi tetap stabil di tengah. Seperti itu. Detailnya cukup bagus ya sepeda ini, cukup menarik. Jadi sangat diperhatikan detailnya sama si elemen. Ini ada front block, sudah dikasih free. Front blocknya juga desainnya bagus ya, jadi terlihat transparan, jadi tidak plastik hitam biasa yang terlihat murah, tapi ini terlihat bagus, lebih terlihat lebih mahal gitu ya. Terus lanjut ke fork bawah. Fork bawahnya ini desainnya mirip dengan Evenhon gas. Jadi si ininya tidak hanya langsung saja bulat gitu ya. Ini ada apa ya? Bilangnya gimana ya? Jadi ini si forknya itu pipih gitu ya modelnya. Bisa lihat dari teman-teman. Tidak besi bulat gitu ya. Terus bahan dari forknya juga dia sudah chrome moly sama dengan frame-nya. Jadi
lebih ringan dan lebih kuat. Terus lanjut ke rimnya. Rimnya menggunakan produk dari Eclipse. Terus untuk bannya produk dari Daily Tire. Ukurannya 16, bisa teman-teman lihat sini, 16 kali 1/3/8. Terus di sini sudah ada fosfor ya, mengelilingi. Jadi ketika disorot lampu dia akan bercahaya atau memantulkan cahaya, sehingga untuk safety jadi lebih bagus ya. Jadi terlihat oleh orang lain atau pengemudi lain yang ketika dipakai untuk goes malam hari. Terus hub free hubnya belum jangkrik sih, jadi suaranya masih standar, menggunakan produk dari Joyetech gitu. Oh ya, ini rimnya juga sudah double wall, jadi lumayan bagus dan tahan. Terus lanjut ke kaliper remnya. Brake setnya menggunakan Tektro, jadi otomatis ya kaliper remnya juga produk dari Tektro ya. Tektro ini cukup bagus ya. Untuk di MTB juga banyak yang pakai. Untuk entry levelnya MTB itu menggunakan produk dari Tektro seperti ini. Untuk spare part atau si brake padnya juga ini banyak dijual di pasaran, jadi nggak pusing. Terus lanjut lihat ke si rotornya. Rotornya produk dari Ion juga, tapi ini modelnya cukup menarik ya. Jadi dia terpisah, jadi mirip-mirip Shimano Ice-Tech ya. Itu. Terus di sini juga sudah ada magnetic clip ya, untuk menempel di si fork belakang. Ini sudah ada magnetnya. Oke, kita lanjut bahas frame utamanya ya. Frame utamanya ini, oh ya, headsetnya juga ini produk dari Ion ya. Ini ada headset juga. Lanjut kita bahas main frame-nya atau frame utamanya. Di sini warnanya abunya Dove ya. Abunya Dove. Terus dipadukan dengan warna merah yang glossy ya. Jadi saya sih tertarik ke warna ini. Terus di sini kalau elemen versi sebelumnya tulisan elemennya itu di emboss ya, atau diketok ya. Tapi di sini di seri 2020 si tulisan elemennya itu seperti cat biasa gitu ya. Tulisan Troy-nya juga sama, ini cat biasa. Terus manajemen kabelnya di sini ada dudukan untuk si kabel bawah ya. Gitu. Jadi cukup rapi. Pengikatnya menggunakan rivet. Kita lanjut lihat dari sisi sebelah sana untuk frame-nya. Oke, teman-teman. Bisa dilihat di sini las-lasannya cukup rapi ya. Tapi saya menemukan sedikit kekurangan di las-lasannya. Nanti teman-teman bisa lihat di sebelah sini nih. Di sini ada kekurangan, ada satu titik yang lasan yang bolong. Mungkin ini nanti jadi bahan perhatian juga untuk QC-nya si elemen. Jangan sampai terjadi seperti ini. Untuk kabelnya menggunakan Jaguar Lex SL. Jaguar ini sudah cukup terkenal ya, dia memproduksi kabel yang cukup baik. Di sini ada 2 baut, ini untuk menggunakan bottle cage, tapi belum saya pasang. Di sini metode pelipatannya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada tutupnya, kita buka dulu, baru kita tarik, terus kita lipat ke sebelah sana. Lanjut ke belakang.
kita lihat dulu ini si seat postnya. Seat postnya sudah bergerigi ya, jadi si detailnya sudah ada geriginya, banyak alloy. Bisa dilihat sini. Terus lalu di sadelnya produk dari Elemen juga, warna hitam dikombinasikan dengan warna hitam glossy. Di sini ada motifnya, jadi cukup menarik. Untuk keempukannya saya rasa kurang empuk ya, agak keras. Terus di sini di seat postnya ada ukuran ketinggiannya supaya bisa mengingatkan kita untuk standar pemakaian kita seperti apa. Di sini klemnya juga produk dari Ion. Jadi banyak part dari sepeda Elementroy 2020 ini menggunakan produk dari Ion ya. Terus kita lihat cranksetnya produk dari Luce. Dia sudah aluminium. Terus si pedalnya juga ini masih plastik ya, tapi yang sudah bisa dilipat. Nah, pedalnya bahan plastik dan sudah bisa dilipat. Oke, lanjut ke sini, ke belakang. Oh ini chainringnya ukurannya 53T ya, 53T. Terus lihat sini, ini sprocket belakangnya teman-teman. Untuk sprocket belakang untuk yang paling bawah itu 11T, yang paling atas itu 28T. Itu ini 9 speed ya, ada 9 jumlahnya. Terus kita lihat RD-nya produk dari Sensah MX-9. Ini rasa shiftingnya sih agak kurang memuaskan ya. Ini agak kasar gitu ya. Terus detail dari si RD-nya juga agak kurang rapi. Jadi saya juga sebetulnya baru tahu ini produk Sensah ini. Yang pasti produk Cina ya, produk China. Di MTB sih jarang ya, yang sepeda yang menggunakan produk Sensah. Tetapi di sepeda lipat di folding bike banyak merek yang menggunakan produk dari Sensah ini. Oke, nanti saya akan review lebih lanjut mengenai RD atau shifternya produk Sensah ini. Saya juga belum coba si sepeda ini mengenai shifting dan lain-lainnya. Nanti akan saya jelaskan di impresi berkendara dari si Elementroy ini. Bisa dilihat di sini, ini produknya dari Joytech juga ya, lihatnya. Terus untuk jari-jari belakang ini jumlahnya 24. Kalau yang depan jumlahnya 20. Jadi yang belakang memang lebih banyak jari-jarinya, karena memang kalau si sepeda lipat ini bobotnya tertumpu di ban belakang ya. Ini kaliper remnya Tektro sama dengan yang depan. Terus rotornya juga Ion sama dengan yang depan. Di sini ada magnetic clip untuk menempel dengan si fork depan ketika dilipat. Menurut saya si Elementroy ini cukup bagus ya untuk detail spesifikasinya. Tapi memang masih ada kekurangan yang mungkin yang harus diperbaiki atau diperhatikan sama si elemennya sendiri. Seperti las-lasan tadi yang saya tunjukkan. Itu terus, oh iya, saya belum jelasan. Ini BB-nya ya. Teman-teman bisa lihat sini. Ini BB-nya belum Holotech untuk yang Elementroy 9 speed. Jadi masih BB yang biasa.
BB yang biasa ini kurang ini ya, kurang, kalau bahasa Sunda kurang loncer gitu ya. Jadi ketika diputar itu agak kurang lancar. Berbeda dengan yang sudah halotek, ketika diputar sangat sangat loncer. Oke teman-teman, teman-teman mau dengar nih suara si hub-nya seperti ini. Nggak bunyi ya, nggak bunyinya cuma pelan ya, belum jangkrik. Elementro ini tampilannya cukup bagus ya, cukup keren. Memang dia tidak original karena memang nyontek dari si Event Hound Gas. Tapi belakangan ini model frame seperti ini memang sangat digemari ya, sangat diminati sama pecinta sepeda Sally termasuk saya. Saya suka banget model frame seperti ini. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jadi panjang banget, maaf videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe untuk teman-teman yang baru mampir ke channel saya. Next saya akan bikin video mengenai kelebihan dan kekurangan dari si Elementro ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.